tumbuhan dan fungsinya. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi pokok, Ibu mau tanya dulu, di sini ada yang tahu bagian dari tubuh tumbuhan itu apa aja? Siapa? Ayo, boleh Yasmin, coba sebutkan bagian dari tubuh tumbuhan ada apa aja? Nah, boleh berdiri. Batang, daun, bunga, buah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buatnya. Ya, jadi bagian dari tubuh tumbuhan itu ada 5 ya. Yang pertama itu akar, batang, daun, bunga dan buah. Coba sebutkan sekali lagi bareng-bareng. Kita coba, ada yang tahu nggak apa fungsi tumbuhan bagi kehidupan kita? Ayo, ada yang tahu nggak? Nggak ada beneran nggak ada? Fungsi tumbuhan bagi kehidupan kita? Ya udah, edukasi. Oh ya, Naura boleh, Naura apa? Ayo, apa? Apa ayo? Membuat oksigen. Iya, salah satunya yaitu untuk oksigen ya, membuat atau menghasilkan oksigen. Oksigen itu fungsinya untuk apa? Bernapas. Jadi kita bernapas memerlukan oksigen. Oksigen itu dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, jadi semakin banyak tumbuhan di sekeliling kita, maka semakin banyak pula oksigen yang dihasilkan ya. Jadi ingat, di rumahnya siapa yang memiliki banyak tanaman? Aku. Ya, berarti banyak ya di sini yang mempunyai tanaman di rumahnya. Nah itu ya. Jadi salah satu fungsi dari tumbuhan itu adalah menghasilkan oksigen. Ya, kalian tahu kan? Tumbuhan menghasilkan oksigen. Dia juga menghirup apa? Jadi kita itu membutuhkan oksigen. Kalau tumbuhan itu memerlukan karbon dioksida. Kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida yang kita keluarkan itu akan dihirup oleh tumbuhan. Karena tumbuhan juga sama seperti kita ya, bernapas ya. Nah itu. Jadi yang pertama menghasilkan oksigen untuk kita hirup. Ada lagi nggak fungsi dari tumbuhan bagi kehidupan kita? Ada lagi nggak? Nggak ada yang tahu? Apa ya, Kayla? Iya, sebagai sumber makanan ya. Karena kebanyakan dari kita itu makan dari tumbuh-tumbuhan. Makan sayur bayam, kangkung, apalagi wortel ya. Kentang, banyak pokoknya ya. Dari buah-buahannya juga. Sekarang kan musim buah-buahan. Buah apa yang paling banyak? Mangga. Ya, buah mangga itu kan dihasilkan dari tumbuhan. Nah itu jadi sumber kedua tumbuhan itu bagi kehidupan adalah sebagai sumber makanan. Ya, nah itu. Nah kita kembali ke bagian tubuh tumbuhan. Tadi kan kita itu udah tahu ya. Bagian tubuh tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, di sana ya, bagian-bagian tumbuhan itu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama akar. Coba ada yang tahu fungsi akar? Boleh, Bu Tiara? Menyerap air dan nutrisi. Iya, menyerap air dan nutrisi. Selain itu, lagi ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo, selain menyerap nutrisi, air. Ayo, ada yang tahu nggak? Zizi boleh? Nggak tahu? Ya, boleh bicara lagi apa? Ya, untuk menopang berdirinya tumbuhan ya. Jadi selain menyerap air, akar juga berfungsi untuk menopang berdirinya tumbuhan. Maksudnya berdirinya tumbuhan apa? Coba ada yang tahu nggak? Biar dia tidak jatuh lagi. Jadi kalau misalnya ada akarnya, dia bisa berdiri tegak, ya, nggak tumbang.
bagian tubuh tumbuhan. Selain itu untuk apa lagi? Ada yang tahu? Apa lagi? Iya, batang juga berfungsi tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah ya. Selain itu untuk tempat cadangan makanan juga. Oh iya, akar juga sama ya, memiliki salah satu fungsi sebagai tempat cadangan makanan ya. Nah, lanjutkan. Berarti kita ke daun. Ada yang tahu fungsi dari daun? Iya, boleh Yasmin, apa? Tempat tumbuhan membuat makanan. Tempat tumbuhan membuat makanan atau proses fotosintesis ya. Jadi proses pembuatan makanan ini memerlukan zat hijau daun, cahaya matahari, dan karbon dioksida. Jadi pembuatan makanan ini dihasilkan atau diproses melalui daun. Maka dari itu daun ini berfungsi sebagai membuat cadangan makanan. Selain itu untuk apa? Apa? Apa selain itu? Ayo. Ya, daun itu fungsinya untuk bernapas ya. Jadi daun itu memiliki apa namanya? Mulut daun. Sama seperti manusia. Tapi manusia alat bernapasnya itu adalah hidung. Kalau daun itu adalah mulut daun. Dan namanya itu adalah stomata. Ingat ya? Mulut daun yang digunakan untuk bernapas itu namanya stomata. Baik. Nah, selanjutnya ada bunga. Coba bunga, siapa yang tahu fungsi dari bunga? Boleh, Okta? Sebagai tempat perkembangbiakan ya. Ya, jadi daun ini memiliki alat kelamin untuk berkembang biak ya, untuk proses perkembangbiakan. Ada kelamin jantan yaitu benang sari dan kelamin betina yaitu kepala putih ya. Nah, jadi untuk tumbuhan berkembang biak maka tumbuhan harus memiliki benang sari dan kepala putih. Selain untuk berkembang biak, bunga juga untuk apa lagi fungsinya? Bunga itu biasanya berfungsi untuk perhiasan ya, karena pada dasarnya bunga itu memiliki struktur yang menarik, yang indah, yang cantik ya. Makanya di rumah kalian banyak bunga? Banyak bunga? Ya, bunga itu kan biasanya digunakan untuk hiasan. Nah, yang terakhir ada buah. Apa fungsi buah? Boleh, Indonesia dulu. Tempat menyimpan cadangan makanan. Ya, tempat menyimpan cadangan makanan. Sudah jelas ya, buah-buahan yang dihasilkan oleh tumbuhan pasti akan dimakan oleh kita manusia. Bukan hanya kita, tapi oleh makhluk hidup yang lain ya, seperti hewan. Banyak kan hewan yang suka buah-buahan ya. Nah itu. Selain itu di dalam buah-buahan itu juga terdapat yang namanya bakal biji. Bakal biji ini dilindungi oleh buah ya, dimana bakal biji ini nanti berfungsi untuk memperbanyak buku, bukan memperbanyak buku, tapi untuk memperbanyak keturunan. Jadi kita bisa memperbanyak buah mangga misalnya dengan menanam bijinya ya. Jadi itu ya salah satunya fungsi buah itu adalah melindungi biji yang ada di dalamnya sehingga kita dapat memperbanyak buah tersebut ya dengan cara menanamnya. Baiklah, untuk materi hari ini cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti semuanya? Sudah. Baik, terima kasih untuk menutup pertemuan kali ini. Terima kasih. Kita tutup tangan.